Warga Desa Tugurejo, Kediri, Jawa Timur dihebohkan kabar anak balita usia 3 tahun tewas dikubur di samping rumah. Orang tua balita itu beralasan bocah tersebut meninggal karena kecelakaan. Lokasi kejadian perkara saat ini masih dipasangi garis polisi guna kepentingan penyelidikan. Kasus ini terungkap saat kakek korban menanyakan keberadaan korban kepada kedua orang tuanya saat tengah berkunjung ke Nganjuk. Kepada sang kakek, kedua terduga pelaku mengaku Aisyah, anaknya telah meninggal karena kecelakaan. Sutomo, kerabat korban mengatakan kedua pelaku menyebut bahwa Aisyah terjatuh dari motor saat hendak berobat ke dokter. Merasa curiga, kakek korban pun kemudian melapor kepada pihak kantor desa Tugurejo dan mendapati kuburan korban di samping rumah para pelaku. Berdasarkan pemeriksaan sementara, ditemukan luka memar pada kedua pipi dan bengkak pada bagian bibir korban. Saat ini, tim dari petugas kepolisian Polres Kediri masih melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sakit berobat belum sembuh, terus malam-malam kejang dibawa ke rumah sakit Baptis. Di perjalanan di sawah balong loh, katanya jatuh. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan soal dugaan anak balita yang diduga dihabisi oleh kedua orang tuanya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polres Kediri, Ibda Heri Wiono. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Soya. Baik Pak, tadi kita sudah menyimak ada berita pengantar terkait dengan peristiwa seorang balita yang diduga tewas karena dibunuh oleh orang tuanya ini. Dan pihak kepolisian pun disebut tengah melakukan autopsi. Apakah hasil autopsi tersebut sudah ada Pak? Untuk hasil autopsinya secara resmi atau tertulis belum Mbak. Cuma secara gambaran tadi sudah ada dari dokter forensiknya. Jadi menyampaikan bahwa untuk penyebab kematian karena benda tumpul. Seperti itu jadi Mbak. Baik, lalu ketika tim kepolisian menggali kuburan atau makam dari korban ini, bisa digambarkan Pak kepada kami seperti apa kondisi jasad anak tersebut? Jadi kondisi anak tersebut tadi untuk bagian kepalanya berdarah itu Mbak. Karena memang ini kan masih melakukan pemeriksaan. Jadi sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan belum selesai. Hasil pemeriksaan sementara memang si anak ini tadi dipukul itu sama ibunya sama bapaknya sampai tidak sadarkan diri gitu Mbak. Baik, lalu terkait dengan penanganan kasus ini apakah masih di tahap penyelidikan atau justru sudah naik ke penyidikan dan ada penetapan tersangka? Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan Mbak, dan insya Allah ini sudah, karena tersangkanya sudah jelas, tinggal penetapan tersangka itu aja Mbak. Baik, lalu Pak terkait dengan pemeriksaan ini. Baik. Ini anggota kami malam ini melakukan pemeriksaan ini. Baik, lalu Pak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, apa sebenarnya yang menjadi motif orang tua tega melakukan hal tersebut kepada anak sekecil itu? Kalau menurut pengakuan si pelaku ini karena jengkel aja Mbak sebenarnya. Jengkel, jadi istilahnya si anak ini kan menumpahkan air minum. Tapi si anak ini tadi katanya si kedua orang tua sekaligus pelaku ini, si anak tidak mengakui gitu Mbak. Karena tidak mengakui, dipukullah sama ibunya. Terus tiba-tiba ayahnya juga ikut mukul. Namanya anak 3 tahun, walaupun mengakunya itu mukulnya nggak keras, tapi kan ya tetap keras juga akhirnya Mbak, gitu jadi. Ya ini sangat miris ya Pak. Iya, akhirnya mengakibatkan hidungnya ini berdarah ini Mbak. Hidungnya mengeluarkan darah, sampai orang tuanya panik, terus dibawa ke kamar mandi, diraupi apa gitu Mbak. Karena setelah berdarah itu nggak sadarkan diri si anak ini. Baik, berarti dari hasil pemeriksaan apakah memang peristiwa pemukulan ini dilakukan secara spontan saja atau sebenarnya ada kekesalan yang menumpuk hingga akhirnya tega menyakiti anak kandungnya sendiri? Kalau sementara ini masih pemeriksaan, jadi kita belum bisa menyimpulkan terlalu jauh, Mbak.
Jadi untuk kemungkinan ya namanya orang tua, apalagi ini ibunya kan ibu kandung nih Mbak ya. Ibunya ibu kandung tapi bapaknya bapak tiri. Kemungkinan juga bisa saja emosi sesaat Mbak. Baik, berarti ibu kandung dan ini merupakan ayah tiri dari korban ya Pak. Lalu Pak, Betul sekali, terkait Mbak. dengan peristiwa ini sangat miris nih Pak. Melihat ada orang tua tega menyakiti anak usia 3 tahun hingga meninggal dunia. Lalu apakah dari pihak kepolisian sendiri merencanakan untuk pemeriksaan lebih lanjut mungkin terkait dengan kejiwaan mengapa hal ini bisa terjadi terhadap para pelaku? Kalau sementara belum ini Mbak, belum. Ya mungkin nanti perkembangannya akan kita sampaikan lebih lanjut karena ini masih kita pemeriksaan ya pada umumnya. Jadi belum ke istilahnya ke psikolog atau apa belum ini. Tapi mungkin kedepannya bisa juga nanti Mbak lihat perkembangan yang akan terjadi. Karena ini pemeriksaan juga masih belum selesai ini Mbak. Baik, tetapi Pak sejauh pemeriksaan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, apakah memang ada faktor lain mungkin karena ada tekanan ekonomi sehingga gampang terpantik emosinya dan tidak sadar bahwa perbuatannya itu melukai anak kecil? Apa memang justru ya seperti Anda katakan tadi hanya karena melihat anak ini melakukan aksi yang tidak disukai akhirnya memukul? Mungkin bisa juga Mbak, cuman kita belum bisa memastikan lebih jauh karena pemeriksaan masih berlangsung. Jadi Baik. kita masih, ini pun orang tuanya ini setiap ditanya ini jawabannya masih bulat-bulat istilahnya. Jadi belum konsisten gitu loh. Ya mungkin ke depannya nanti kalau tetap seperti ini bisa aja kita periksa ke psikolog, bisa saja Mbak. Baik, berarti masih terbuka ya Pak segala kemungkinan terkait dengan penanganan kasus ini. Lalu Pak terkait dengan barang bukti yang diamankan, ada apa saja Pak dan saksi mana saja yang sudah digali keterangannya terkait dengan hal ini? Untuk barang bukti Mbak, untuk barang bukti sementara yang sudah kita amankan adalah 1 potong kain jarik Mbak. Jadi potong kain jarik, motif batik warna coklat, terus 3 potong kain kafan warna putih yang ada bercak darahnya itu. Jadi dipakai bungkus itu Mbak. Terus 1 buah tikar bambu yang rencananya juga dipakai mau mengubur tapi nggak jadi Mbak. Terus 1 pisau dapur. Jadi ini galinya ini pakai pisau dapur ini Pak. Pisau dapur sama sendok sama kayu. Baik, dilakukan dengan Dan peralatan ini seadanya ya? seadanya Mbak. Jadi menggalinya itu tadi saya interogasi itu kurang lebih setengah sampai 1 jam itu menggali. Padahal kedalamannya cuma sekitar 40 cm. Baik, lalu Pak apakah dari pihak lingkungan, tetangga tidak menaruh kecurigaan terkait dengan keberadaan Aisyah, anak korban ini yang tiba-tiba menghilang? Respon dari tetangga seperti apa Pak? Karena gini Mbak, ini kan si pelaku ini kan punya kos juga, jadi ngekos juga Mbak ini Mbak. Jadi ngekos juga di Kediri. Jadi mungkin tetangga ya belum curiga karena kan kejadiannya baru hari Sabtu kemarin ini Mbak. Kejadian hari Sabtu kemarin. Nah ini terkuaknya kan karena kan simbahnya ini menanyakan. Jadi hari simbahnya kan rumahnya Nganjuk itu Mbak. Jadi hari Minggu itu pelaku itu main ke Nganjuk tapi anaknya nggak diajak. Akhirnya curiga akhirnya terus berterus terang kalau katanya sakit terus kok dimakamkan di samping rumah karena pihak mbahnya itu kok istilahnya kan nggak puas dengan jawaban itu, akhirnya lapor ke Polsek Ngasem waktu itu lapor ke Polsek Ngasem, terus digali-gali ternyata ada unsur pembunuhannya gitu Mbak. Baik, berarti karena ada kecurigaan akhirnya dibongkar ya Pak. Lalu Pak sejauh ini apakah dari pihak pelaku, kedua orang tua korban ini ada menunjukkan rasa penyesalan atau mengungkapkan menyesal telah melakukan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian? Kalau melihat gelagatnya jelas menyesal Mbak, bagaimanapun juga dia anaknya ya. Terus kadang-kadang ditanya juga masih menangis karena kan kejadian juga baru saja. Jadi kemungkinan ini kita bilang kemungkinan Mbak karena yang bisa memastikan itu misalnya kan psikolog gitu nggih. Jadi kemungkinan juga menyesal. Baik, terakhir Pak terkait dengan ancaman hukuman yang menanti para pelaku akibat perbuatannya seperti apa? Kalau ancaman hukumannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu ancamannya maksimal 15 tahun penjara.
Baik. yang mengakibatkan meninggal dunia. Baik, kami akan nantikan bagaimana update kelanjutan dari penanganan terkait dengan kasus ini. Terima kasih Ibda Heri Wiono, Kanit PPA Polres Kediri telah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Salam sehat. Sama-sama Mbak, selamat malam.